Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sebagai moderator akan membawakan debat tentang banyaknya acara televisi yang kurang mendidik dan merusak moral anak penerus bangsa kita. Anggotanya ada Raffidian Akselingga, absen 28. Ada saya, Rafaldino Fatin, absen 27. Ada Muhammad Abrilian Tanjung, absen 17. Ada Muhammad Faris Hilmi, absen 20. Dan ada Muhammad Yanuar Pradana, absen 18. Yang pertama, bagi kelompok kontra, apa pendapat kalian tentang banyaknya siaran televisi yang merusak penerus generasi bangsa kita? Ayo, silakan pendapat kalian. Saya tidak setuju dengan pendapat yang menyatakan bahwa banyak tayangan di televisi yang merusak moral bangsa. Tayangan di televisi dibuat berdasarkan keinginan para penonton. Dengan kata lain, isi tayangan tersebut hanya disajikan sebagai jawaban atas kebutuhan atau permintaan penonton. Selain itu, pada tayangan di televisi juga banyak aturan-aturan yang ada. Sebagai contoh, tayangan yang memberikan persoalan, percintaan, perkelahian, kekerasan, kriminal, tayangan tersebut memang ditujukan kepada penonton yang cukup umur atau remaja dengan bimbingan orang tua, bukan ditujukan kepada anak-anak atau di bawah umur. Untuk anak-anak juga sudah disiapkan berbagai macam tayangan yang disesuaikan oleh umurnya. Izin menambahkan, sebetulnya pernyataan bahwa tayangan televisi yang merusak moral tersebut tidak luput kesalahan kita sebagai penonton. Apakah kita sudah mengikuti aturan tersebut? Apakah sudah cukup umurkah kita menonton tayangan tersebut? Toh juga di setiap tayangan terdapat penjelasan untuk siapa tayangan tersebut ditujukan. Contohnya 13+, maka tayangan tersebut memang ditujukan kepada penonton yang berusia 13 ke atas. Contoh lain RPO, artinya tayangan tersebut ditujukan kepada remaja dengan bimbingan orang tua. Maka dari itu, jika terjadi kerusakan moral bangsa, tayangan televisi tidak dapat dijadikan sebagai kambing hitam fenomena ini. Sekian, terima kasih. Cukup menarik juga ini pendapat dari kubu kontra. Bagaimana untuk kubu pro yang mendukung tentang ini? Silakan pendapat kalian. Saya setuju dengan pendapat yang menyatakan bahwa banyak tayangan di televisi yang merusak moral bangsa. Sinetron terutama kerap kali mengajarkan hal-hal yang tidak baik seperti berkelahi, bercinta-cinta, kriminal, dan berkata kasar, dan sebagainya. Tayangan seperti ini jika dipertontonkan kepada anak-anak yang belum cukup umur, pasti akan mempengaruhi kehidupan sosial dan budaya mereka. Kalian pernah dengar berita tentang anak-anak yang rela menganiaya orang tuanya? Pernah dengar berita tentang pelajar yang tawuran? Pernahkah kali ini tidak luput dari faktor tayangan yang dapat merusak moral? Merusak moral bangsa. Mereka itu meniru adegan-adegan dari tayangan-tayangan yang tidak sepantasnya ditiru. Apalagi sekarang gosip-gosip atau aib tentang para selebriti baik itu tentang kehidupan glamor mereka atau kehidupan menyedihkan mereka jadi ikut ditayangkan. Walaupun media TV itu ada seperti KPI atau sensor penyaringan atau konten-konten yang tidak senonoh, tapi tetap saja kurang menyaring konten-konten yang bermanfaat bagi moral dan kehidupan kita. Mungkin segitu. Ayo silakan bagi kelompok yang mendukung, bagaimana pendapat kalian tentang topik ini? Sialan. Saya mendukung.
Ayo silakan Ya. bagi kelompok yang mendukung tentang pembahasan ini, silakan mengutarakan pendapat kalian. Ayo dipersilakan. Cepat ya, Mas. Ya, Ayo silakan bagi kelompok yang mendukung tentang pembahasan ini, silakan mengutarakan tentang pendapat kalian. Dipersilakan sebebas-bebasnya. Oke, menurut saya setuju dengan pendapat yang menyatakan bahwa banyak tayangan di televisi yang merusak moral bangsa. sinetron terutama kerap kali mengajarkan hal-hal yang tidak baik, seperti berkelahi, bercinta-cintaan atau berpacaran, terus itu kriminal, terus berkata kasar, dan sebagainya. Tayangan seperti ini jika dipertontonkan kepada anak-anak yang belum cukup umur, pasti akan mempengaruhi kehidupan sosial budaya mereka. Kalian pernah dengar berita tentang anak yang rela menganiaya orang tuanya? Pernah dengar berita tentang pelajar yang tawuran? Pernahkah hal ini tidak luput dari faktor tayangan-tayangan yang dapat merusak moral? Mereka itu meniru adegan-adegan dari tayangan yang tidak sepantasnya ditiru. Apalagi sekarang gosip-gosip atau aib tentang para selebriti, baik itu tentang kehidupan glamor mereka atau kehidupan menyedihkan mereka juga ikut ditayangkan. Hal ini juga berdampak bagi remaja, di mana remaja kehidupan mereka menjadi bergaya hedoisme. Nah, hedoisme adalah pandangan hidup yang menganggap bahwa kesenangan dan kenikmatan materi adalah tujuan utama hidup. Nah, dengan begitu, hal-hal ini tidak bisa kita anggap wajar, karena akan sangat berdampak pada masa depan bangsa ini serta para generasi muda. Boleh juga ini. Mungkin sekian. Pendapat tentang yang kelompok pendukung ini. Bagaimana bagi silakan yang tidak setuju? Kelompok bagian tidak setuju silakan untuk mengutarakan pendapat kalian. Ya, dibebas. Ya, silakan. Saya tidak setuju dengan pendapat yang menyatakan bahwa banyak tayangan di televisi yang merusak moral bangsa. Tayangan di televisi dibuat berdasarkan keinginan para penonton. Dengan kata lain, isi tayangan tersebut hanya disajikan sebagai jawaban atas kebutuhan atau permintaan penonton. Selain itu, pada tayangan di televisi juga banyak aturan-aturan yang telah dinampakkan. Sebagai contoh, tayangan yang memberikan persoalan percintaan, perkelahian, kekerasan, dan kriminal. Tayangan tersebut memang ditujukan kepada penonton yang sudah cukup umur atau remaja dengan bimbingan orang tua, bukan ditujukan kepada anak-anak yang di bawah umur. Untuk anak-anak juga sudah disiapkan berbagai macam tayangan yang disesuaikan dengan umurnya. Izin menambahkan, sebetulnya pernyataan bahwa tayangan televisi yang merusak moral tersebut tidak luput kesalahan kita sebagai penonton. Apakah kita sudah mengikuti aturan tersebut? Apakah sudah cukup umurkah kita menonton tayangan tersebut? Toh juga di setiap tayangan terdapat penjelasan untuk siapa tayangan tersebut ditujukan. Contohnya, 13+. Maka tayangan tersebut memang ditujukan kepada penonton yang berusia 13 ke atas. Contoh lain, RBO, artinya tayangan tersebut ditujukan kepada remaja dengan bimbingan orang tua. Maka dari itu, jika terjadi kerusakan moral bangsa, tayangan televisi tidak dapat dijadikan sebagai kambing hitam fenomena itu. Mungkin sekian pendapat kami. Yang ini boleh juga ini. Sepertinya ya semakin seru juga. Kita akan masuk ke sesi kedua, yaitu sesi tanya jawab. Silakan untuk silakan untuk kelompok yang mendukung tentang pembahasan ini untuk menanyakan pertanyaan kalian ke kelompok yang tidak setuju dengan topik ini. Silakan. Siap, saya izin bertanya kepada kelompok kontra tentang mengapa kalian tidak setuju dengan pendapat kami, padahal jelas-jelas kalau kebanyakan korban yang moralnya rusak itu kebanyakan dari TV. Seperti nonton sinetron, walaupun sudah tertulis di situ RBO, tapi kenapa tetap banyak saja
yang mengikutinya. Yuk, dipersilakan untuk Seperti itu. menjawab. kelompok. Ya, Menurut silakan. kami faktor kurangnya moral pendidikan penerus kita faktornya bukan hanya dari acara televisi saja, mungkin ada faktor lainnya seperti faktor lingkungan mereka mungkin seperti itu. Yo, bagaimana pendapat tentang kelompok yang mendukung ini? Silakan. Ayo, Mas. Mungkin faktor dari lingkungan juga, tetapi bukankah televisi sudah punya KPI atau sudah punya apa untuk menyaring semua konten-konten yang ada di televisi, tapi tetap saja kenapa ada tayangan-tayangan seperti itu? Mungkin begitu. Yo, silakan kelompok yang tidak setuju untuk menjawab. Saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Tadi KPI kan sudah menyaring atau bahasanya ada dulu sensor. Nah, itu mungkin ada ulang bentar. Ayo, Mengapa tetap ada konten-konten yang bahasanya mungkin tidak mendidik atau tidak pantas ditayangkan di televisi, mengapa masih saja ada? Karena maksudnya kan sudah ada tahap lulus sensor, tapi tetap saja itu tidak mendidik, malah justru yang mendidik malah disensor. Seperti itu. ayo silakan bagi kelompok yang tidak setuju untuk menjawab pertanyaan dari kelompok yang setuju. Ayo, silakan, dipersilakan. Nah, berarti itu adalah kesalahan dari KPI sendiri, di mana KPI tidak mensensor kata-kata kasar, tidak mensensor adegan-adegan yang tidak pantas ditayangkan. Berarti itu kesalahan dari KPI sendiri. Ayo, bagaimana? Apakah saya mempunyai pendapat tersendiri tentang ini ya. Jadi kalau kataku itu kurangnya pengawasan tentang orang tua ya untuk anaknya melihat televisi, ya itu juga salah satunya tentang ini. Yo, silakan kelompok yang mendukung, bagaimana tanggapan kalian, Mas Asep terutama, silakan. Ayo, Mas Afif Dian, dipersilakan. Ya, ini sudah cukup pertanyaannya. Oh, jadi kesimpulannya bagaimana ini? Mungkin kesimpulan dari kelompok yang mendukung terlebih dahulu. Kesimpulannya apa? Silakan. Kesimpulan Mungkin lebih baik kesimpulannya adalah orang tua itu lebih perhatikan anak-anaknya untuk melihat tayangan-tayangan yang bermoral, yang mendidik, sehingga tidak merusak sifat dan watak dari anak-anak orang-orang tua. dan saya izin kesimpulan saya. menambahkan bahwa seharusnya KPI lebih atau tahap-tahap untuk menayangkan suatu konten ke TV itu harus lebih diperhatikan, karena kan media televisi itu kan menyebar sangat luas, seperti sampai dari Sabang sampai Merauke pun mungkin sudah tahu ya. Jadi mungkin kalau ada konten-konten itu mungkin lebih disaring lagi. Mungkin kesimpulannya gitu. Oh, jadi kesimpulannya bagi kelompok yang mendukung seperti itu. Sekarang bagaimana kesimpulan untuk kelompok yang tidak mendukung pendapat itu? Silakan. Ya, mungkin salah satu faktor kerusakan moral bangsa, salah satunya dari tayangan televisi, tetapi tidak hanya faktor itu saja, mungkin ada faktor yang lainnya juga.
Jadi kedepannya para orang tua ya mendidik anaknya, menjaga anaknya untuk apa yang dia lihat, apa yang dia contoh seperti itu. Mungkin Ada tambahan? Sudah cukup. Oke, berarti sesi kedua selesai. Mungkin sekian dari kelompok kami. Jika ada salah kata atau salah pengucapan, mohon dimaafkan. Karena ini semua spontan ya, tanpa setting-settingan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.